Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Ahmad Gifari Aditya. Andri Aditya. Anugrah Deva Putra Akbar. Arka Diakila. Dadung Divi Catur Saputra. Diva Dinda Faprilia. Farhan S. Fatih Febriano Christian. Ibrahim Lira tidak hadir. Ada yang tahu kenapa? Berarti tanpa keterangan. Lanjut, Muhammad Faisal. Sakit. Ya, mudah-mudahan yang sakit lekas sehat. Muhammad Haikal. Muhammad Mevandra. Muhammad Tegar. Mutiara Fauza. Riftan Tio. Rizky Irawan. Robertus Ildivo. Rian Satriadi. Sandy Febriansa. Wisnu Nugroho. Ya, alhamdulillah kita sudah mengabsen semua. Ya, kita doakan mudah-mudahan yang sehat, yang sakit kita doakan sehat. Ya, amin. Ya, baik, sebelum kita ke materi tentang pembelajaran statistika, apa sih yang namanya statistika itu? Ya, silakan kalau ada yang tahu tunjukkan tangannya. Apa sih yang namanya statistika? Iya, Haikal. Statistika itu adalah pengumpulan data. Ya, statistika adalah pengumpulan data. Ya, betul. Ada lagi? Ya, Cindy. Statistika adalah pengolahan data. Ya, betul. Ya, Mutiara. Ya, statistika betul ya. Jadi statistika itu adalah suatu pengolahan data. Bahwa statistika itu disajikan dalam bentuk diagram dan grafik. Ya, diagram dan grafik. Diagram merupakan cara penyajian data dengan buram atau sketsa atau gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu. Itu adalah diagram. Nanti kita lebih jelas akan melihat gambarnya. Yang kedua adalah sebuah grafik. Grafik adalah merupakan cara penyajian data dengan menggambarkan dinamika data. Bisa naik, turun, atau naik, turun. Itu adalah merupakan grafik. Nanti lebih jelas kita bisa lihat gambar. Kemudian untuk contohnya diagram dan grafik itu disajikan dalam diagram lambang, kemudian diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, diagram pohon dan lain-lain. Ya, itu adalah sebuah grafik dan diagram. Ya. Kemudian diagram batang dapat didefinisikan bahwa diagram batang merupakan cara penyajian data dalam bentuk persegi panjang, vertikal dan horizontal dengan lebar sama dan terpisah. Itu adalah diagram batang. Ya. Kemudian kita lanjut ke kegunaan diagram batang. Ya, kegunaan diagram batang itu adalah mendeskripsikan perkembangan data dalam kurun waktu tertentu. Ya, dari kegunaan diagram batang itu istilahnya mendeskripsikan ya perkembangan data dalam kurun waktu tertentu. Misalkan nih siswa ya, tentang siswa tahun 2021 naik ya penerimaannya ya. Kemudian tahun 2002 turun. Ya, kemudian tahun 2003 naik lagi. Itu adalah bentuk statistika ya, kegunaannya itu seperti itu ya. Itu perkembangan data dalam kurun waktu tertentu ya. Jadi statistika itu bisa kita lihat di instansi-instansi mana aja ada ya. Instansi sekolah ada, pemerintah ada, instansi yang lainnya juga ada ya, pasti ada. Kemudian kita lihat ke diagram batang. Contohnya seperti ini
Ya, misalkan kita contohkan tinggi badan siswa kelas berapa nih? Kelas 10 TKJ, ya. Nah, seperti ini. Misalkan tentang tinggi badan, ya. Yang pertama yaitu dibuat dalam bentuk grafik, ya, atau dalam bentuk tabel, ya. Dalam tabel kita lihat tinggi badannya misalkan 135, ada berapa orang siswanya? Ada 5 orang. Kemudian 136, ada berapa orang? 6 orang. Kemudian 137, berapa orang? 10 orang. Terus 155, misalkan ada berapa orang? 5. Kemudian lanjut 141, ada berapa orang? 9, ya. Nah, itu kita buat dalam suatu tabel. Jadi kalau kita membuat suatu diagram batang tanpa tabel tidak akan bisa, ya. Jadi harus kita buat dulu diagram tabelnya. Nah, ini ini adalah contoh dari diagram batang, ya. Misalkan untuk apa namanya tinggi badan, ya. Tinggi badan 135 berapa gitu kan? Chat dulu. Dulu. Lanjut. Ya, ini adalah contoh dari diagram batang. Diagram batang yang pertama itu adalah kita membuat suatu tabel. Nah, tabel itulah yang nantinya bisa kita buat diagram batang. Ya, ini ada contoh diagram batang, ya. Jadi tabelnya sudah ada, baru kita buat diagram batang. Cara membuat diagram batang seperti apa? Boleh dengan cara manual atau dengan cara kita membuat di komputer. Itu dengan apa namanya aplikasinya? Microsoft Excel. Ya, seperti itu. Ya, kita lanjut dulu. Yang kedua, ada yang namanya diagram lingkaran, ya. Diagram lingkaran modelnya seperti ini, ya. Yang pertama tetap kita buat adalah tabel, ya. Setelah tabel kita buat, baru kita bentuk dalam diagram lingkaran, ya, seperti itu, ya. Lanjut. Ya, untuk selanjutnya itu ada yang namanya histogram dan poligon frekuensi. Ya, seperti ini. Ya, hampir sama dengan diagram batang, sama, ya. Bentuknya seperti ini, diagram batang. Ya. Jadi ini kita sebut sebagai histogram. Ya. Histogram. Lanjut, kemudian ini adalah contoh poligon. Ya, poligon itu ada tanda apa? Ada tanda garis seperti ini, ya. Itu namanya poligon. Ya. Oke. Itu istilahnya ogive, ya. Ya, ini adalah contoh daripada tabel, ya. Tabel atau sebuah grafik. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuat kelompok, ya. Membuat suatu kelompok yaitu tentang statistika ini. Jadi model pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang discovery learning, ya. Artinya kita akan berdiskusi membuat suatu data yang kemudian data itu dikelompokkan, dibuat suatu tabel, dan nantinya kita akan membuat apa tadi? Diagram, ya. Gambar diagram, histogram, dan grafik, ya. Tugas kita pada hari ini adalah membuat suatu tabel, ya. Sebelum tabel itu dibuat, kita kelompokin dulu data siswanya, ya, atau data yang akan kita kelompokkan. Setelah data itu kita kelompokkan, langkah selanjutnya adalah kita membuat diagram. Diagram apa aja yang kita buat? Ada diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, ya. Itu yang harus kita buat untuk tugas kelompok pada hari ini, ya. Silakan kelompoknya seperti yang kemarin kita buat
kelompok ya, kita udah bagi kelompok, yaitu dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 sebelah kiri saya, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 sebelah kanan. Ya, ini seperti biasa kita melakukan tugas kelompok. Ingat ya, ingat kelompok 1, perhatiin. Kelompok 1 tugasnya adalah untuk mencari data tentang, masih ingat tentang apa? Yang semalam udah saya WA dari setiap grup. Kelompok 1 adalah menentukan atau mencari data tentang berat badan. Ya, berat badan siswa kelas 10 dari 100 orang. Ya, jadi kita kelas 10 kan ada TKR, ada TKJ, ada MP, akuntansi, ada broadcast, ya, ada 100 orang kita data, dan masing-masing data itu yang akan kita cari, ya. Tugasnya kelompok 1 adalah mencari atau meneliti, ya, mengukur dari beberapa siswa-siswi kita yang memiliki berat badan, ya. Semuanya pasti memiliki berat badan. Oke, yang kelompok 2. Kelompok 2, ya, semalam udah Bapak tugaskan, yaitu tentang apa? Untuk mengukur, meneliti ketinggian siswa, ya, tinggi badan, ya. Tinggi badan siswa. Ya, silakan ada 100 data, nanti kalian kelompokin. Ya, berapa tinggi badan masing-masing siswa. Yang terakhir, ya, untuk kelompok 3, masih ingat? Kelompok 3 itu adalah untuk membuat atau meneliti, ya. Membuat data, ya, mengelompokkan data, yaitu hasil apa? Hasil tryout, ya, hasil tryout matematika untuk kelas 12. Kemudian, ya, setelah data yang terbesar dan data yang terkecil kita sudah tahu, sudah kita urutkan, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita menghitung. Menghitung apa? Yang pertama yang kita hitung adalah apa? Masih ingat? Jangkauan. Ya, jangkauan itu adalah data yang terbesar dikurang data yang terkecil. Yang kedua adalah kita menentukan banyaknya kelas. Untuk membuat suatu data atau membuat suatu diagram yang harus kita buat, yang pertama adalah kita membuat satu tabel, ya. Tabel, sebelum ke tabel kita tentukan dulu nilai jangkauan, ya. Data yang terbesar dikurang data yang terkecil, ya. Kemudian yang kedua yaitu menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas. Banyaknya kelas apa itu? Ya, banyaknya kelas adalah kita gunakan aturan Stokes, ya, artinya yaitu 1 ditambah 3,3 log n. Ya, ini adalah menentukan banyaknya kelas. Yang ketiga adalah menentukan panjang apa? Panjang kelas. Panjang kelasnya adalah itu hasil dari jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Ya, ini adalah rumus atau cara untuk menentukan suatu tabel. Ya, baik, kita buat kelompok. Bapak akan membagikan LKPD. Ya, LKPD itu adalah lembar kerja siswa didik. Ya, jadi kalian bisa mencari data itu lewat LKPD ini, ya. Nanti dalam waktu 30 menit saya minta kumpulkan, ya. Harus sudah jadi dalam bentuk diagram, ya. Ya, ini kelompok 3. Ya, silakan diisi. Ya, diisi, dibuat, ya. Ingat, waktu 30 menit harus selesai. Ya, setelah 30 menit selesai, kalian kumpulkan. Setelah dikumpulkan, baru kita melakukan presentasi. Ya, silakan bekerja. Ya, ingat, bekerja, teman-temannya harus saling bekerja sama. Ya, silakan.
Ya. Waktu kita 30 menit sudah selesai. Ya. Mudah-mudahan kalian sudah bisa mengerjakan tugas kelompok yang tadi Bapak berikan. Ya, silakan dikumpulkan. Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 1. Ya, kasih udah Bapak. Sebelum selanjutnya untuk masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil yang tadi didiskusikan. Ya, jangan lupa untuk setiap perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan yang tadi dibahas. Ya, kelompok 1, siapa yang mau maju? Tadi siapa teh? Mutiara ya? Ya, Mutiara nanti silakan mewakili kelompok 1 untuk presentasi. Kelompok 2, siapa tadi? Diva. Ya, kelompok 2 Diva. Kelompok 3, ya, siapa? Oh, Arka. Arka akan maju. Ya, siap-siap 3 kelompok ini akan maju ke depan. Saya yakin kalian pasti bisa. Ya. Ya, silakan. Diskusi kita selesai. Kita akan mempresentasikan yang tadi sudah kita diskusikan. Untuk itu, bangkunya silakan kembali ke tempat masing-masing. Kita rapiin. Ya, silakan. Ya, oke, kalau udah rapi, ya, sudah. Kalau sudah rapi, baik kita presentasikan. Ingat, yang pertama kelompok 1 yaitu Mutiara yang akan mewakili kelompoknya. Yang kedua yaitu Diva. Nanti silakan setelah kelompok 1 selesai, baru kelompok 2. Kelompok 3 siap-siap ya untuk maju ke depan. Kemudian perhatikan ya, ketika kelompok 1 sudah mempresentasikan, kelompok 2 dan kelompok 3 boleh bertanya ya. Kelompok 2 juga sama ya. Ketika kelompok 2 sudah maju depan mempresentasikan hasilnya, maka kelompok 1 dan kelompok 3 boleh bertanya dan wajib dijawab oleh kelompok 2. Sama dengan kelompok 3. Kelompok 3 maju depan. Silakan. Nanti kelompok 1 dan 2 yang akan bertanya. Kelompok 3 wajib menjawab. Ya, siap kelompok 1, 2 dan 3. Suaranya mana? Siap. Baik, ya. Ya, baik, semangat, ya. Jadi pembelajaran kita tampilkan ya dari masing-masing kelompok. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arka Sandi Akilah. Saya mewakili kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai data nilai tryout kelas 12. Ya, alhamdulillah untuk presentasi masing-masing kelompok 1, 2 dan 3 selesai. Ya. Yang artinya bahwa pembelajaran pada hari ini kita akan akhiri ya. Sebelum kita mengakhiri, saya minta kalian tepuk tangan untuk masing-masing perwakilan kelompok 1, 2 dan 3. Kelompok 1, 2 dan 3 dalam mempresentasikan sangat luar biasa. Bapak sangat apresiasi dengan teman-teman kalian ya yang maju untuk mewakili kelompoknya ya, yaitu yang kelompok 1 yaitu saudara Deva ya. Yang kedua Mutiara, yang ketiga adalah Arka ya. Kita tepuk tangan buat mereka. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan pada hari ini kita mendapatkan keberkahan ya, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya.
Ya, dari Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.